warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 2 MKU Pancasila dengan dosen pengaku Ibu Dwi Afimeti Timora, SHMH. Di sini kami akan memaparkan video tentang radikalisme dalam beragama. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia dengan NIM 1705623047 dari Prodi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Nujana dengan NIM 17144230021 dari Program Studi Pemasaran Digital. Perkenalkan, saya Dimas Prasto Saputra dengan NIM 17134230021 dari Prodi D4 Akuntansi Sektor Publik. Perkenalkan, nama saya Kayla Sabrina dengan NIM 17016623093 dari Prodi S1 Pendidikan Ekonomi. Perkenalkan, nama saya Dimitri Masmadili dengan NIM 17144230023 dari Prodi Pemasaran Digital. Aksi pengeboman dan pembakaran rumah ibadah akibat radikalisme beragama. Di Indonesia sangat banyak sekali kasus-kasus radikalisme beragama. Saya akan menyampaikan beberapa kasusnya. Yang pertama adalah kasus bom gereja Surabaya pada tahun 2018. Serangan bom di 3 gereja di Surabaya terjadi pada 13 Mei 2018, menewaskan lebih dari 10 orang serta melukai puluhan lainnya. Serangan tersebut dilakukan satu keluarga pengebom bunuh diri yang diduga berkaitan dengan ISIS. Serangan tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam melawan terorisme. Kasus selanjutnya adalah terbakarnya Balai Mushola Muhammadiyah Samalangga. Pembakaran Balai Pengajian milik pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Desa Sanggo, Kecamatan Samalangga, Kabupaten Biren, Aceh, Selasa 30 Mei 2023. Sebelumnya juga di Aceh terjadi pembangunan Masjid At-Taqwa Muhammadiyah yang mendapat gangguan dari sekelompok massa di Desa Sanggo, Kecamatan Samalangga, Kabupaten Biren pada tahun 2020. Masjid yang sedang proses pembangunan itu dibakar tanpa alasan yang jelas. Jadi kita sangat menyayangkan itu terjadi. Sebelumnya beberapa tahun lalu ada juga larangan untuk membangun rumah ibadah. Tapi semuanya sebenarnya sudah sesuai prosedur. Lalu ada kasus bom Bali, kasus yang sangat terkenal di Indonesia. Terjadi pada 12 Oktober 2002 dengan menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Serangan ini dilakukan oleh kelompok teroris Jemaah Islamiyah. Setelah serangan tersebut, pemerintah Indonesia meningkatkan upaya dalam memerangi terorisme dengan membentuk unit khusus untuk kepolisian, yaitu Detasemen Khusus 88 Anti Teror. Lalu ada bom Marriott dan Ritz-Carlton pada tahun 2009, menewaskan 9 orang serta melukai 53 lainnya. Bom-bom tersebut ditanam anggota kelompok teroris Jamaah Islamiyah yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda. Serangan ini juga menjadi sorotan internasional dan menimbulkan kekhawatiran tentang tingkat keamanan di Indonesia. Lalu ada bom Sarinah pada tahun 2016. Bom ini meledak di pusat perbelanjaan Sarinah di Jakarta pada 14 Januari 2016. Aksi ini menewaskan 8 orang serta melukai 23 lainnya. Serangan ini dilakukan oleh teroris yang terkait dengan ISIS. Sangat banyak sekali aksi pengeboman dan pembakaran rumah ibadah akibat radikalisme beragama di Indonesia. Banyak kasus-kasus yang belum saya sebutkan. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, penyebab dari aksi pengeboman dan pembakaran rumah ibadah akibat dari radikalisme yang beragama, yang pertama, adanya beberapa ajaran agama yang disalahpahami. Ada ajaran jihad dan mati syahid dalam Islam yang ironisnya dianggap salah atau melenceng bagi beberapa orang. Selain itu, konsep mati syahid adalah penghormatan tertinggi yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang menegakkan ajaran agamanya. Yang kedua, itu ada masalah kesejahteraan masyarakat. Nah, di lapangan ini banyak bukti yang menunjukkan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial merupakan salah satu faktor utama untuk terjadinya radikalisme. Yang ketiga, ada ideologi negara agama. Karena para teroris dikenal melakukan semua tindakan mereka dengan tujuan mendirikan negara agama.
Mereka berpendapat bahwa sistem kafir diterapkan oleh pemerintah, terutama di Indonesia. Yang terakhir, adanya paham salafisme. Ideologi negara agama terus berkembang karena mengedepankan dibalik kecenderungan salafisme di antara penganut agama tersebut. Keyakinan salafisme menganggap masa lalu sebagai sempurna, ideal, dan negara agama diyakini pernah ada pada era suci ini. Dampak dari aksi pengeboman dan pembakaran rumah ibadah akibat radikalisme beragama. Yang pertama itu ada dampak terhadap keutuhan politik seperti mengancam ketahanan nasional karena menimbulkan instabilitas nasional dan juga menurunkan kepercayaan masyarakat dan juga negara luar terhadap negara kita, dan juga bisa menyebabkan jaminan keamanan dan investasi dalam negeri itu jadi terganggu. Yang kedua itu stabilitas ekonomi terganggu karena mempengaruhi dari perekonomian juga dari dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya sosial budaya, yaitu bisa merusak tatanan budaya masyarakat dan juga kohesivitas sosial, dan masyarakat menjadi mudah curiga terhadap orang lain, tidak ada rasa atau kurangnya toleransi dan perdamaian, dan mudah terjadi terhasut dan terprovokasi untuk melakukan aksi selanjutnya. Terus menyebabkan pertahanan dan keamanan ini juga bisa mengakibatkan korban luka dan kematian bagi mereka yang tidak bersalah dalam aksi pengeboman dan pembakaran rumah ibadah ini. Dan juga negara jadi lebih konsentrasi terhadap persoalan kelompok radikalisme daripada mempertahankan serangan atau pertahanan dari dalam negeri. Dan juga menurut literatur yang saya baca dari Abdurrahman Mas'ud, profesor dalam Kementerian Agama, bahwa bisa menyebabkan radikal ini mengganti ideologi negara, terus dapat mempertimbangkan kepentingan ideologi kelompok lain, membawa keresahan sosial yang sifatnya militer, keras, cenderung anarkis, dan tidak kompromi. Selanjutnya mengancam ekspektasi kedudukan para elit penguasa, dan sikap ekstremis akan mempengaruhi suasana bagi keutuhan umat beragama. Selama ini usaha-usaha pemerintah dalam melakukan atau mengatasi solusi dari radikalisme di Indonesia ini bisa dibilang kurang efektif, karena banyak sekali para pelaku hukuman mati atau tembak mati itu mereka yang sudah pernah terjerat kasus radikalisme sebelumnya. Jadi hukum di Indonesia itu masih kurang efektif dalam penanggulangan radikalisme. Oke, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa tips atau solusi untuk menyelesaikan permasalahan radikalisme di Indonesia. Yang pertama, memperkenalkan radikalisme kepada generasi muda dengan baik dan benar. Karena generasi muda merupakan salah satu generasi yang akan meneruskan kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. Jadi, kalau generasi masa mudanya sudah diberitahu tentang pentingnya radikalisme, maka radikalisme tidak akan terjadi di masa depan nanti. Selanjutnya adalah menjaga persatuan dan kesatuan dengan tegas. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jadi karena hukum kita masih lemah, selanjutnya kita harus meningkatkan sanksi atau hukum jerat kepada para pelaku yang melakukan atau masih merencanakan dan bahkan pengordinir dari organisasi tersebut untuk diberikan hukuman sejerah-jerahnya. Selanjutnya kita harus menyaring informasi yang didapatkan, karena sekarang era globalisasi, informasi dapat masuk dari luar dengan begitu mudah. Nah, kita harus mencari informasi ini supaya kita tidak terpengaruh oleh budaya luar agar terhindar dari radikalisme dalam beragama. Nah, berdasarkan solusi yang sudah saya sajikan, kita pahami bahwa radikalisme itu dapat kita atasi jika
kita mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dengan maksimal. Contohnya, pengimplementasian Pancasila pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di Pancasila pertama dijelaskan bahwa kita dibebaskan untuk memilih agama apapun yang akan kita pilih. Jadi tidak ada pemaksaan untuk memilih satu agama tertentu. Selanjutnya ada di sila ketiga, sila persatuan Indonesia. Radikalisme ini bisa mengakibatkan perpecahan pada bangsa Indonesia karena radikalisme ini dapat menyebabkan konflik antara umat beragama, walaupun hanya dengan kesalahan beberapa orang. Hal ini bisa merembet hingga terjadinya perang antar suku dan bisa menyebabkan disintegrasi. Secara umum, radikalisme adalah pemahaman atau perilaku menggunakan kekerasan dalam menyikapi perbedaan, memecahkan masalah, atau mencapai tujuan. Dalam hal ini, berdasarkan kasus pembahasan aksi pengeboman dan pembakaran rumah ibadah akibat radikalisme beragama, menggunakan kajian literatur dapat disimpulkan bahwa radikalisme terjadi karena beberapa ajaran agama yang disalahpahami, masalah kesejahteraan masyarakat yang masih senjang, adanya ideologi negara agama, dan yang lainnya. Aksi radikalisme ini dapat menyebabkan kecemasan, kecurigaan, dan ketakutan pada masyarakat, menimbulkan instabilitas sosial dan nasional, merusak tatanan budaya, serta munculnya disintegrasi negara. Untuk mengatasi radikalisme, hal pertama yang dapat dilakukan adalah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, yang seimbang antara ilmu hukum dan ilmu agama. Menjaga persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat dengan aksi perdamaian, toleransi, dan moderasi antara agama, suku, budaya, ras, dan yang lainnya. Juga menyaring informasi yang diperoleh dari laman berita manapun sehingga tidak terpapar oleh berita hoax. Radikalisme juga dapat diatasi jika kita mengimplementasikan Pancasila secara optimal dan maksimal, serta semua stakeholder dan tatanan masyarakat di Indonesia bersama-sama menanggulangi radikalisme yang terjadi di negara kita. Sekian pemaparan video dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.